Secara harfiah kalau mijil adalah penyatuan atau menyatu. Yang istilahnya seakan-akan dua menjadi satu. Penyatuan lah intinya. Kita sebagai manusia meminta izin Tuhan, meminta izin Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah aktivitas atau berbagai aktivitas. Belum ngomongin masalah Tuhan, sama sekali belum. Jadi intinya tetap kemanusiaan untuk mengenal diri kita sendirilah. Tapi kalau kita sudah mengenal diri sendiri, insya Allah kita pasti mengenal Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Kali ini saya ingin bincang-bincang meneruskan perbincangan yang sudah kita bincangkan sebelum-sebelumnya, Mas. Jadi kemarin kita berbincang masalah kaweruh, apa namanya? Asmo kan? Iya, asmo. Nah, jadi untuk kali ini kita mengupas kaweruh mijil lah, Mas ya. Oke, mijil. Jadi menurut jenengan mijil niku ya napa, Mas? Seperti apa kan gitu. Secara harfiah kalau mijil adalah penyatuan atau menyatu. Yang istilahnya seakan-akan dua menjadi satu. Jadi yang dua menjadi satu. Misalnya ada, sebagai contoh, ada raga, ada hidup kan gitu. Iya. Kan dua. Nah, ini biar tidak jadi dua, hamijili. Istilahnya menyatu. Menjadi satu. Yang seakan-akan dua tapi menjadi satu. Jadi kalau bisa dibilang kita fokus lah ini. Jadi dua jadi satu kan fokus. Istilahnya satu tujuan. Satu tujuan. Antara raga saya dan hidup saya itu satu tujuan. Cuman kalau mijil ini raga yang mempunyai kepentingan. Ya. Makanya dalam mijil ini kan ada istilahnya ada unen-unen untuk istilahnya untuk mijil atau menyatu. Gitu. Untuk menyatu. Kalau dalam ajaran agama Islam istilahnya kalau kita mau melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari kita bismillahirrahmanirrahim. Penyatuan lah intinya. Kita sebagai manusia meminta izin Tuhan, meminta izin Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah aktivitas atau berbagai aktivitas. Seperti itu. Jadi kalau dibilang kita apa namanya? Dari asmo tadi itu untuk mijil ini kita meminta izin gitu ya, Mas ya. Meminta izin gitu kan. Istilahnya raga mempunyai kehendak meminta izin kepada hidup agar istilahnya itu selalu dikawal, selalu dipangestoni. Misalnya saya mijil mau bekerja. Supaya dalam pekerjaan saya terhindar dari mara bahaya atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau alam semesta ini. Jadi untuk bisa mengerjakan sesuatu itu fokus satu tujuan. Jadi antara kadang-kadang gini ya, Mas ya. Ini sekedar ini kan bahasanya. Kalau kita mau bekerja kadang-kadang raganya bekerja A, tapi di luar itu ada yang lain kan gitu, Mas. Jadi kalau mijil ini untuk menyatukan itu tadi. Makanya sebelum mijil kan ada tahapan kunci dulu. Jadi istilahnya itu clear antara raga, pikiran, raga ini pikiran, emosi, hati dan hidup ini harus menyatu jadi satu dulu. Kan gitu. Baru minjak asmo kita mendapatkan atau tahu asmo hidup kita. Nah, setelah itu baru mijil. Jadi raga meminta izin kepada hidup. Jadi kalau dalam tatanan agama itu kadang-kala kita mau minum aja bismillah. Kan gitu, Mas. Makan ya bismillah, berangkat
kerja apa aja lah yang kita kerjakan sehari-hari itu kan harus membaca bismillah. Itu kalau dalam mijil niku dalam istilah kawruh Jawanya ya Mas ya. Untuk bisa apa namanya? Merasakan langsung kan gitu Mas. Mijil kalau istilahnya kalau kita dalam ajaran agama Islam melakukan segala apapun yang kita lakukan adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mijil di sini kita tidak hanya mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita bisa merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengalami Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyadari Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita benar-benar mendalami yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar lafaz. Jadi sebagai contoh kita kayak yang Mas kadang bilang kayak makan apa, minum apa itu bisa merasakan semuanya. Tahu apa yang dimakan kan gitu. Kayak kan gini Mas. Kalau sama hanya sekedar melafatkan ini kopi kan hanya melafatkan. Iya. Sama melafatkan hanya kopi. Tapi mijil di sini Saman bisa melafatkan ini kopi dan Saman bisa merasakan rasa kopi dan Saman tahu apa manfaat kopi bagi tubuh Saman. Itu sebenarnya inti dari mijil. Dan istilahnya ketika Saman sukses belajar mijil istilahnya kan terus berproses itu. Proses mijil, iya. Ada proses panjang mijil itu. Insya Allah kalau ketika Saman sudah beragama, apapun agama yang Saman pilih, Saman bisa menjalankan agama itu dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Lebih istilahnya Saman bukan hanya sekedar istilahnya Islam KTP atau Hindu KTP atau Buddha KTP, tapi Saman beragama dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa sampean. Makanya dari awal kan kita membahas atau dengan bilang ini untuk semua manusia kan intinya untuk kan? Semua manusia. Jadi bisa dari kalangan apapun, ras apapun, SD apapun bisa dengan kabar-kabar ini. Jadi terus bahasa yang saya ingin tanyakan juga bahasa apa namanya Jawa itu Mas. Itu Jawa itu suku atau dalam bahasa yang bisa sampai jelaskan itu gimana? Jawa di sini bukanlah suku Jawa, bukan Mas. Ini kan harus diluruskan namanya. Jawa di sini bukanlah Jawa suku, tapi Jawa di sini adalah puncak kesadaran atau dalam ajaran agama Islam ma'rifatul ma'rifat. Sampeyan tahu kemanusiaan sampean, apa tugas menjadi manusia, apa yang harus dilakukan manusia. Ini Jawa ini, bukan Jawa suku. Jawa adalah ketika sampean sudah menjadi tak terbatas, kesadaran sampean, pemahaman sampean, cinta kasih sampean kepada seluruh makhluk di dunia ini, itu adalah Jawa. Jadi pantasan ada orang bilang kayak awakmu gak patek Jawa deh bahasa Jawa gitu. Ini kan bahasa ini kan kalau kita memahami kan bukan suku intinya kan gitu. Jawa di sini yang saya bicarakan atau yang kita bahas di sini bukanlah Jawa atau suku Jawa, bukan. Jawa adalah kedalaman yang tak terbatas sebagai manusia itu adalah tak terbatas sebenarnya. Tinggal kita berani nggak menjajahi ketidakterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kebanyakan diri kita adalah membatasi kita sebagai manusia. Dengan contoh sehari-hari sering kita melafatkan dengan tidak sadar. Lawang saya ini hanya manusia biasa. Kan gitu. Iya. Yang selalu kan itu. Padahal kalau kita bisa melampaui itu, kita sebagai manusia diberi hak oleh Tuhan yang menciptakan manusia, siapapun itu, Tuhan itu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing atau agama masing-masing. Kalau bagi saya adalah Allah, kita diberi hak oleh Allah dengan kemungkinan tak terbatas di dunia ini. Untuk mengelola alam semesta ini, kita sebagai manusia. Jadi fungsi kawruh mijil itu juga
intinya ke arah sana Mas ya. Nggih. Jadi untuk bisa totalitas lah intinya kan, totalitas dari totalitas melakukan apa aja yang kita lakukan sehari-hari dengan kalau bahasa dari awal itu pengawalan itu tadi ya. Jadi sampean tidak hanya beragama secara identitas atau bendera-bendera saja atau hanya pakaian yang Islam kalau kita ngomongin ajaran agama Islam, tapi sampean sebagai manusia yang beragama Islam, sampean sebagai manusia yang beragama Kristen, sampean sebagai manusia yang beragama Buddha, sampean sebagai manusia yang beragama Hindu. Sebagai manusia dulu. Jadi mohon maaf Mas, ini ada Niwan sendiri. Berarti manusia yang paling Jawa nih bahasa agama ini bukan suku loh nggih. Manusia paling Jawa niku berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dalam pemahaman saya pribadi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Jawa yang paling Jawa, tapi bukan suku Jawa loh. Rasulullah terlahir di Jazirah Arab, di Mekah kan itu. Tapi Rasulullah adalah sebuah contoh tauladan bahwa orang Jawa yang paling Jawa. Rasulullah adalah manusia yang sudah melampaui keterbatasan sebagai manusia. Dan Rasulullah adalah manusia yang tak terbatas. Kalau istilahnya dalam ajaran agama Islam adalah Nabi Rasul. Utusan Tuhan. Jadi kaweruh micil itu di situ ya Mas. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini, ajaran Kasampurnan atau warisan ajaran Kasampurnan Romo Heru Cokrosemono ini bukanlah sebuah agama baru atau ajaran baru atau kepercayaan, bukan. Tapi warisan Romo Heru Cokrosemono di sini adalah metode atau cara untuk mengenali diri kita sendiri, untuk menjadi manusia sebaik mungkin hingga layak kita beragama. Jadi poin-poin pentingnya di situ. Untuk mengenal diri kita sendiri, baru kita memilih sebuah agama untuk mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal kemanusiaan kita sendiri, baru kita memilih sebuah agama untuk mengenal Tuhan. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa beragama. Jadi kaweruh micil itu kita udah perjelas lah intinya gitu Mas. Ini sekedar garis besar lah. Ini hanya istilahnya saya membicarakan micil dalam bahasa universal. Kalau micil mungkin secara ajaran Romo Heru Cokrosemono harus melalui Kadang Sepuh yang mempunyai mandat ulang-ulang. Jadi tetaplah kita kan cuman selalu diulang-ulang lah. Ini cuman kaweruh untuk kita. Jadi biar tidak salah paham lah. Untuk kita sendiri atau yang menonton video ini Mas. Biar tidak salah paham atau menjadi timbul polemik lah intinya kalau. Dan saya juga berkewajiban agar tidak terjadi fitnah bahwa ajaran Kasampunan Romo Heru Cokrosemono itu sebuah agama baru atau keyakinan tertentu. Tidak. Murni Romo Heru Cokrosemono meninggalkan sebuah warisan, tata cara atau metode biar kita sebagai manusia mengenal kemanusiaan kita sendiri. Belum ngomongin masalah Tuhan, sama sekali belum Romo Heru Cokrosemono. Jadi intinya tetap kemanusiaan untuk mengenal diri kita sendirilah. Tapi kalau kita sudah mengenal diri sendiri, insya Allah kita pasti mengenal Tuhan. Apalagi kita sudah beragama, memilih sebuah agama, insya Allah kita lebih paham dan lebih memahami atau bisa menjalankan agama itu dengan sebaik mungkin. Jadi itu untuk kaweruh micil Mas ya. Jadi ini kan tahapan lagi kan ke arah yang sudah Mas bilang dari micil ke singkir kan itu kan. Nah ini kan kita lanjutkan nanti aja. Lain kali kita teruskan kaweruh ini Mas ya, biar komplit lah intinya, biar tidak setengah-setengah. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Tetap jangan lupa kita selalu belajar menjadi manusia. Kan begitu Mas. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.